Oke, kita akan membuat model karakter Pikachu ya. Oleh karena itu, saya akan tambahkan gambarnya. Gambarnya, kita akan klik menu Add, terus Image, Reference Image, dan kita akan pilih image-nya ya. Nah, saya akan pilih yang karakter Pikachu ini. Kemudian klik Add Empty Image. Oh ya, teman-teman lihat di sini miring ya, karena tadi begitu saya tambahkan, saya posisinya miring seperti ini. Harusnya kita ke front orthographic. Saya akan ulangi lagi, delete di front orthographic dulu ya, supaya nanti lurus. Di front orthographic dipastikan teman-teman front orthographic. Kalau misalkan back, klik lagi yang Y ya. Jadi pilih yang min Y ini. Jadi dia front orthographic. Kemudian ke menu Add, kita ulangi lagi Image, Reference Image, dan kita pilih seperti tadi gambar Pikachu-nya ya. Kemudian klik Add Empty Image. Nah, sekarang dia akan lurus karena tadi kita front orthographic lurus ya. Oke, saya akan geserkan image-nya sedikit ke sebelah kanan supaya dia ada di tengah-tengah cube-nya. Cube-nya ini, kubusnya ini akan saya buat dia lebih bulat. Oleh karena itu, kita akan pakai modifier subdivision surface ya. Untuk menambahkan modifier subdivision surface, saya akan mengarahkan mouse-nya ke sini. Jadi kalau teman-teman masih di sini, dipastikan teman-teman gulung ya menunya dengan cara scroll. Oke, dia jadi bisa menggulung, memutar seperti ini. Kita pilih yang gambarnya seperti kunci Inggris ini ya, modifier, klik kiri. Nah, di sini ada tombol add modifier. Kita arahkan mouse-nya, kemudian klik kiri di situ. Nah, di sini saya akan mengarahkan ke menu generate, pilih yang subdivision surface ini. Klik kiri. Nah, dia jadi seperti lebih bulat ya. Ini kurang bulat. Saya akan tambahkan level pivotnya jadi 2. Klik tombol panah sebelah ini. Nah, dia jadi sudah bulat ya. Kemudian di sini saya akan besarkan nih. Jadi saya perlu scale. Saya akan arahkan ke tombol scale ini. Kemudian arahkan mouse-nya ke yang putih sampai dia berubah menjadi menyala seperti ini ya. Dan klik kiri mouse, tahan, geserkan sampai kurang lebih sebesar di gambar ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, karena ini gambarnya simetris, kiri kanan sama, saya akan belah dulu setengah, kemudian saya akan pakai modifier mirror. Jadi nanti kita cukup memodeling sebelah sini. Nanti sebelah sininya sudah ter-apply karena di situ ada mirror modifier. Oke. Untuk membelah ini jadi setengah, kita harus masuk ke edit mode ya. Klik di sini, pilih edit mode. Oh ya, sebelumnya ini harus apply dulu nih, karena dia sebetulnya adalah kalau kita off kan di sini dia masih kotak. Jadi saya harus apply dulu ya, supaya garis-garisnya ini bisa kita ambil. Nah, kalau udah di apply, kita edit mode, dia bukan kotak lagi, tapi sudah berupa garis-garis ini ya. Oh ya, sebelumnya gambarnya supaya tidak menghalangi, saya akan geserkan dia ke sebelah belakang supaya tidak menghalangi objek kepalanya ini ya. Oke, langkah berikutnya kita akan buat pipinya cabi ya. Oh ya, supaya lebih jelas, jendela sebelah sini pun saya akan ubah dia supaya bisa menampilkan gambar. Jadi teman-teman bisa klik tombol di sini ya, editor type outliner ini. Sekarang ini window outliner. Kalau kita klik kiri, di sini windownya banyak. Kita akan pilih yang image editor. Nah, kalau misalkan teman-teman belum muncul gambar ini, teman-teman bisa pilih di sini ya, mau gambar yang mana ya. Oke. Nah, jadi di sini sekarang sudah bisa melihat gambarnya secara langsung tanpa terhalang oleh objeknya. Nah, sekarang kita akan buat pipinya ini cabi. Untuk membuat pipinya cabi,
kita masuk ke edit mode. Klik objek kepala ini ya, kemudian kita masuk ke edit mode. Nah, ini kita perlu geserkan ke sebelah kanan supaya dia jadi cabi gitu ya. Cuman sekarang masalahnya kalau kita cuman klik sini gini saja, sebelah belakang tidak terseleksi. Nah, supaya sebelah belakangnya terseleksi, kita harus aktifkan yang namanya toggle X-ray. Jadi teman-teman bisa arahkan mouse teman-teman ke sebelah atas ini, kemudian scroll. Kalau misalkan toggle X-ray-nya tertutup, ini bisa scroll ya. Pakai scroll mouse yang di tengah itu, kemudian klik aktifkan toggle X-ray. Jadi kita bisa melihat nih acuan gambarnya ya. Nah, nanti cabinya di sekitar sini. Oleh karena itu saya akan ingat ya, ini tuh mirror ya. Oh, ini belum mirror, jadi kita akan delete dulu setengah ya. Delete dulu setengah seperti ini, kita pilih titik-titik sampai titik sebelum titik tengah ya. Kemudian kita tekan tombol delete atau tombol X, pilihnya vertices. Nah, jadi kita udah setengahnya. Kalau misalkan teman-teman tadi pilihnya sampai titik setengah, itu nanti yang ini juga hilang. Jadi seperti ini. Jadi oleh karena itu kita harus pilihnya titik-titik sebelum titik tengah ya, dan tekan tombol delete, pilih vertices. Tapi kalau teman-teman senangnya pakai face, itu harus sampai face yang sebelum garis tengah ini. Tekan tombol delete. Nah, sekarang delete-nya adalah faces. Jadi sama aja ya, mau pakai titik atau mau pakai face sama. Cuman saya lebih senang pakai titik, lebih terbiasa pakai titik. Oke, supaya sebelah sininya ada, kita akan aktifkan modifier mirror. Jadi arahkan lagi ke sini, klik add modifier, ke sub generate, kita pilih mirror. Nah, sekarang mirrornya sudah kelihatan ya. Jadi kalau saya nonaktifkan lagi toggle X-ray, dia sudah kelihatan. Oke, kita akan buat pipinya cabi. Nah, kita bisa klik ini dan kita coba geserkan ya ke sini, jadi dia lurus. Kemudian kita harus tambahkan loop di sini nih, loop path di sini. Atau kalau misalkan gini doang, oh hati-hati ya, ini kalau kita move dia belah, saya undo. Nah, di mirror ini ada fasilitas kita akan aktifkan clipping. Jadi kalau clipping ini diaktifkan, kita tidak bisa membelah itu. Tapi kalau clippingnya tidak diaktifkan, kita bisa membelah poros mirrornya ya. Jadi untuk saat ini kita perlu ini clipping diaktifkan. Nah, kalau kita geser seperti ini kelihatan sudah lebih cabi. Tapi saya akan pakai cara yang lebih mudah. Jadi kita akan pakai proportion editing ya. Klik. Nah, sekarang kalau kita gerakan seperti tadi, di situ ada circle ya. Kita bisa gedekan, bisa kecilkan dengan scroll mouse. Tentu saja klik kirinya masih saya tahan ketika saya scroll mouse-nya. Nah, jadi circle ini adalah menandai area titik-titik yang akan terpengaruh oleh gerakan kita. Ya, jadi semakin besar circle-nya, semakin luas juga area pengaruhnya. Semakin kecil, semakin sedikit juga titik-titik yang dipengaruhi. Oke ya, jadi saya akan pakai ini. Kemudian yang ini pun juga sama ya, akan geserkan ke bawah. Jadi saya pakai kotak hijau ini aja supaya bisa langsung biru atau atas bawah dan X atau kiri kanan. Nah, kalau kita nonaktifkan lagi toggle X-ray, ini sudah agak lumayan cabi ya. Tapi sebelah samping ini belum ya. Kalau kita klik left orthographic atau right orthographic, ini masih bulat. Jadi, nah kita bisa select seperti ini dan kita bisa scale ya, scale di yang hijau ini supaya dia lebih kelihatan cabinya ya. Oke. Nah, kemudian saya akan tambahkan juga modifier subdivision surface lagi ya, supaya lebih halus. Karena kalau sekarang ini dia masih belum halus benar. Jadi saya akan add lagi modifier generate subdivision surface lagi.
Dan supaya ini lebih halus, kita boleh klik kanan, set auto smooth. Jadi sekarang dia udah lebih halus ya. Oke. Nah, cuman setelah dipakai subdivision surface, cabenya jadi kelihatan tidak begitu bagus lagi. Kita akan ubah lagi ya. Masuk ke edit mode. Jangan lupa tombol extrude dinyalakan. Kita ulangi lagi nih. Yang ini saya akan move kan seperti ini. Ini pun juga sama. Ininya tentunya harus gini ya. Nah, di sini saya kurang garis di sini nih, karena begitu saya gerakan dia ke kiri, yang ini ikut juga bergerak. Nah, saya maunya ini terkunci. Oleh karena itu di sini harus pasang ini ya, loop cut. Oke, kita arahkan mouse ke sini, klik loop cutnya, terus kita arahkan di sini nih, karena saya mau menambahkan dia di sini, klik. Nah, kalau sudah, supaya ini tidak ganggu nih, saya akan pindahkan ke move. Nah, jadi kalau di sini sudah terkunci, kalau saya arahkan, nah ini scroll up ya supaya pengaruhnya lebih kecil. Nah, dia jadi bisa lebih cabi ya. Tuh, jadi ini udah bisa lebih cabi sekarang. Jadi kalau saya nonaktifkan toggle X-ray, nah dia udah lebih cabi. Tampak sampingnya, oke, tampak sampingnya. Ini pun akan saya scale ya dikit ya supaya lebih cabi gitu ya. Oke. Ya, untuk kepala sudah lumayan mirip. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa di save ya.